Good morning, students. In this video, we will learn how to read fractions in English. Oke, selamat pagi semuanya. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana membaca pecahan dalam bahasa Inggris. Oke, sekarang perhatikan dulu. Ada dua jenis angka di sini. Oke, di sini kita ada cardinal numbers dan ordinal numbers. Nah, cardinal numbers itu adalah angka yang biasa kita gunakan untuk menghitung. Oke, di sini berarti kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Oke, itu angka yang biasa kita gunakan dalam bahasa Inggris. Nah, berikutnya kita ada ordinal numbers atau bilangan urut. Nah, ini biasa kita kalau bahasa Indonesia itu seperti angka pertama, kedua, ketiga, keempat, seterusnya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita berarti bacanya itu first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and tenth, dan seterusnya. Oke, nah ingat pengecualian itu cuma untuk pertama, kedua, dan tiga, first, second, and third. Yang untuk berikutnya itu kita tinggal ambil angka yang biasa, tambahkan TH di belakangnya. Oke, nah kemudian di sini kita ada pecahan. Contohnya misalnya A per B. Nah, A-nya itu adalah pembilang. Ingat, kalau yang atas itu namanya pembilang, yang bawah itu namanya penyebut. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, pembilang itu disebut sebagai nominator. Oke, pembilang itu disebut sebagai nominator. Nah, kalau penyebut, bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai denominator. Oke, penyebut disebut sebagai denominator. Oke, nah sekarang kita akan coba bagaimana cara membacanya. Nah, aturannya seperti ini. Untuk angka pembilang, kita gunakan cardinal numbers atau angka biasa. Sedangkan untuk penyebut, kita gunakan ordinal numbers. Oke, nah kita ada contoh. Di sini 1/6. Nah, berarti cara bacanya 1/6. Oke, pembilang 1 pakai angka yang ini, kemudian penyebut pakai angka ordinal. Karena angkanya 1, maka 1. Oke, nah penyebutnya angka 6, berarti kita 6. Oke, berarti 1/6 dibaca 1/6. Oke, nah berikutnya 1/8. Nah, 1/8 angka pembilang pakai cardinal numbers 1. Oke, nah penyebut kita pakai ordinal numbers 8. Berarti 1/8 dibaca 1/8. Oke, bisa? Nah, contoh berikutnya kita ada 3/5. Nah, 3/5, ingat pembilang kita pakai cardinal numbers, berarti 3. Kemudian ada angka 5. 5 kita pakai angka di ordinal numbers, berarti dia 5. Oke, berarti 3/5. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada perbedaan. Bahwasanya 3/5 ini ada tambahkan S di belakang, sementara yang tadi contoh 1/6 tidak ada S. Nah, itu karena begini. Kalau misalnya pembilangnya 1, kita tidak perlu tambah S. Kalau pembilangnya lebih dari 1, kita harus tambahkan S. Nah, 3 ini kan sudah lebih dari 1, berarti kita tambahkan S. Jadi cara bacanya 3/5 dibaca menjadi 3/5. Oke. Nah, berikutnya kita ada 2/4. Nah, 2/4 pembilang pakai cardinal numbers 2. Penyebut kita pakai ordinal numbers 4. Nah, karena pembilangnya ini lebih dari 1, 2, ini kan sudah lebih dari 1, maka kita tambahkan S. Berarti cara bacanya menjadi 2/4. Oke? Nah, cara lain kalau untuk per 4 bisa juga kita gunakan 2/4. Itu juga boleh. Oke? Nah, berikutnya pengecualian. Kalau misalnya kita ketemu angka 1/2, nah kalau misalnya kita pakai cara baca biasa, berarti kan 1
ini ya, 1 dan 2 berarti second. Berarti bacanya 1 second dong. Oke, nah itu salah. Nah, 1/2 tidak dibaca 1 second. Itu salah. 1/2 dibaca sebagai 1/2. Oke, ini pengecualian untuk 1/2 kita baca 1/2 atau a half itu juga boleh. Oke, pengecualian cuma untuk angka 1/2. Oke, bisa? Nah, kita coba contoh. Misalnya baca 6/10. Oke, kalau kita baca 6/10, berarti pembilangnya dulu 6. Berarti kita gunakan cardinal numbers, itu 6. Oke, penyebutnya 10. Kita gunakan ordinal numbers, 10th. Oke, karena pembilangnya ini 6, 6 sudah lebih dari 1, maka kita tambahkan S. Berarti 6/10 dibaca 6/10. Oke, bisa? Oke, berikutnya kita coba ini. How to read mixed fraction in English. Bagaimana membaca pecahan campuran dalam bahasa Inggris. Nah, kita di sini ada contoh 1/3/4. Oke, cara bacanya tidak jauh berbeda dengan cara membaca pecahan biasa. Nah, tapi kalau misalnya dia ada bilangan bulat di depannya, maka kita tuliskan bilangan bulatnya tambah n baru baca pecahannya. Oke, 1/3/4. Kita tuliskan dulu angka depannya 1. Oke, karena 1 kan, 1. Kemudian n. Nah, baru kita baca pecahannya 3/4. Berarti 1 and 3/4. Jangan lupa tambahkan s karena pembilangnya sudah lebih dari 1. Oke. Nah, berikutnya kita ada 5/1/10. Oke, berarti kita tuliskan dulu angka depannya 5. Kemudian tambahkan n. Baru 1/10. Berarti bacanya 1/10. Oke. Perlu tambahkan s? Tidak, karena pembilangnya itu 1. Oke, berarti 5/1/10 dibaca 5 and 1/10. Oke. Berikutnya 12/3/15. Oke, tuliskan dulu angka depannya 12, 12. Tambahkan n. Baru 3/15. Nah, 3 kita pakai cardinal number 3. Dan 15 berarti kita tulis 15th. Tambahkan s karena angka 3 sudah lebih dari 1. Jadi 12/3/15 dibaca 12 and 3/15. Oke? Oke. Nah, kita coba contoh lain. Misalnya 9/6/8. Oke. Nah, ingat kalau begini kita tuliskan dulu angka depannya. Berarti ini 9. Oke, kemudian tambahkan n. Baru kita baca 6/8. Itu berarti 6/8. Jangan lupa tambahkan s karena ini sudah lebih dari 1. Berarti 9/6/8 dibaca 9 and 6/8. Oke. Mengerti semuanya? Bila masih ada pertanyaan, boleh chat saya secara pribadi. Tetap jaga kebersihan. Sampai jumpa.